selamat malam Smart Listener dimanapun Anda berada yang tengah mendengarkan kami di 101,1 Smart FM, radio kesayangan Smart Listener. Tentu saja di malam hari ini kita udah nyampe di tanggal 1 Februari. Di hari Rabu seperti biasanya kami hadir dalam Smart Community menghadirkan komunitas yang ada di kota Makassar ini. Di Makassar ini banyak sekali komunitas dan pada malam hari ini telah bersama dengan kami salah satu komunitas yang cukup menarik dan juga cukup unik sih menurut saya. Tapi sebenarnya ini komunitas yang hadir bersama kami saat ini adalah bukan komunitas yang baru sebenarnya. Tapi ini adalah komunitas yang udah besar dan ada di seluruh Indonesia. Nah, kita sudah bersama dengan Ica. Ini Ica bukan Ica-Ica di dinding ya. Diam-diam merayap. Ica ini udah 16 tahun. Jadi komunitas ini sudah cukup lama, 16 tahun. Ini kalau usia udah remaja lah ya. Dan kita mau ngobrol soal cinta kuliner Nusantara. Wah, udah ada bayangan kan? Cinta kuliner Nusantara, apa sih ini, komunitas apa? Nah, kita sudah bersama dengan salah satu komunitas chef atau kalau dipanjangin Ica itu adalah Indonesian Chef Association. Iya, Indonesian Chef Association ya, atau asosiasi seluruh chef yang ada di Indonesia. Ini cukup menarik karena chef dari berbagai tempat makan ya, berbagai restoran, tempat makan bahkan perhotelan ini tergabung di sini. Ini kalau kita ngomongin soal masakan, aduh, udah deh. Ini ahlinya ya. Saya mah cuma bisa bikin cobe-cobe aja ya sama. Oke, kalau begitu Smart Listener bersama saya Priscilla ini nanti sampai dengan jam 8 malam kita akan bersama-sama di Smart Community. Untuk itu kita menyapa untuk chef yang sudah hadir. Hai chef, boleh perkenalan dulu dong. Kenalan dulu. Baik, selamat malam. Selamat malam chef. Dengan chef siapa sih ini? Dengan Hamrin, Mbak. Oh, Hamrin nih. Kalau saya ngelihat ini dari tampilannya sepertinya udah memasak berbagai masakan nih ya. Alhamdulillah sudah lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah, untuk komunitas Smart Community hari ini, Smart Listener ini kita banyak chef nanti yang akan hadir di sini. Cuman karena hujan ya, jadi mereka agak sedikit terkendala. Nggak apa-apa, kita ngobrol sama Chef Amri dulu. Kalau kita ngomongin komunitas, sebelum kita ngomongin komunitas ini dulu deh, ya kita ngomongin dulu, emang basicnya udah dari sekolah chef atau gimana sih, Chef Amri? Sebenarnya tidak jauh beda dengan orang-orang yang sudah menggeluti chef sebelumnya. Kami juga sebenarnya dari awal bukan cita-cita jadi chef sebenarnya. Oh iya, ya. Sebenarnya cita-citanya jadi apa? Dulu pernah saya pilot. Oh enggak ya? Pernah jadi TNI sebenarnya. Oh jadi apa? Anggota TNI. Wow, agak berat ya yang ini ya. Oke, baik. Pernah jadi anggota TNI dulu. Yeah. Oke. Wah seru nih. Terus gimana tuh Terus ceritanya? Waktu itu 2 kali kami tidak lulus. Jadi kami pindah ke sales dulu pernah juga. Terus dari sales pindah dapat rumah makan waktu itu. Tahun 2003 dapat rumah makan. Butuh seorang staff. Saya coba-coba di situ. Oke. Akhirnya di situ agak nyaman karena dekat dengan makanan. Oke. Akhirnya saya 2 tahun. Terus waktu itu ada hotel buka lagi Bintang 5 itu Tol Sahid ya. Saya sebut namanya karena sudah tutup. Ya. Jadi situ saya sudah mengabdi selama 20 tahun. Wow. Ya 20 tahun. 20 tahun di Hotel Sahid itu ya. Lama ya. Ya. Dari situ akhirnya pindah lagi ke hotel lagi. Pernah di Hotel Kampus UIN ya, Alauddin. Berarti memang sebelumnya udah pernah ngambil sekolah chef, enggak? Sambil kerja waktu itu di Sahid, kita diwajibkan ikut pendidikan selama 6 bulan di bawah naungan Poltekpar Makassar. Jadi kita diajari dari dosen dari sana sehingga kita bisa dapat sertifikat, namanya sertifikat kompetensi waktu itu. Oke. Sertifikat kompetensi ya. Jadi memang itu udah bisa dipakai untuk kalau mau pindah ke hotel-hotel gitu ya, ada sertifikasinya seperti itu. Apa yang kemudian bikin chef tertarik? Saya kayaknya lebih suka masak deh. Karena terbiasa dengan masakan, akhirnya penasaran dengan banyak menu ya. Kita harus membuat ini dan itu dan bisa bangga karena bisa memberikan orang makanan yang nyaman gitu buat dia gitu. Seperti itu. Jadi kita juga tertarik dengan
mengolah suatu misalnya ikan kok bisa seperti ini sehingga orang bisa cicipi dengan enak gitu. Iya Seperti benar. itu, iya. Padahal ini cuman ikan, tapi bisa di steam, bisa digoreng, bisa direbus, bisa dibuat macam-macam Iya, ya. betul. Tapi sebenarnya apa bedanya sih chef, koki sama tukang masak? Kalau saya sih sama saja. Sama aja ya. Intinya koki chef itu bisa membuat produk dan mengolah suatu bahan baku menjadi bahan yang siap dihidangkan seperti itu. Oke. Secara umum ya. Terus apa dong untuk seseorang yang bisa disebut sebagai chef, dia harus punya prestasi kah atau apa sampai dia baru boleh disebut seorang chef? Kalau saya bisa simpulkan seperti ini ya secara umum ya. Koki itu adalah bahasa sebenarnya di Indonesia yang kita nama koki itu bisa masak ya. Mungkin kalau saya skopnya lebih kecil seperti masak nasi goreng, masak ikan. Koki itu lokal mungkin di Indonesia, tapi kalau chef itu sudah dianggap go internasional dan mungkin sudah banyak melintang di dunia perhotelan seperti itu. Oh, I Ya. see. Kalau tukang masak itu yang biasa itu ya masak-masak nasi goreng, Ya, mas tek-tek gitu ya. Biasanya tukang masak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dikatakan chef ya, karena dia juga bisa ahli di bidangnya gitu. Seperti itu. Oh, I see. Jadi sebenarnya untuk penyebutan chef ini adalah ketika dia ahli di bidangnya atau membuat satu masakan, berarti dia udah bisa disebut chef juga. Saya kira seperti itu. Berarti saya juga adalah chef karena saya juga udah bisa membuat makanan, yaitu makan siang. Seperti sayur bening, ikan goreng, dan cobek terasi. Oh gitu. Tapi seru sekali nih chef, karena ada komunitasnya juga ternyata untuk koki ya. Ya ada, kebetulan ada Ica ya. Oke, gimana sih ceritanya komunitas ini bisa ada dan juga chef ini bisa bergabung di dalamnya? Ica ini sebenarnya dia memiliki perjalanan panjang dan sejarah ya. Jadi secara umum itu Ica nanti terbentuk di tahun 2008 kalau tidak salah. Oke. Jadi sebelumnya itu 2002 di Bali itu ada di sana namanya kayak Munas begitu ya. Jadi di situ ada banyak komunitas di Indonesia seperti di Lampung ada, di Jakarta ada, Bali ada, Makassar ada, masing-masing bawa nama daerah. Jadi waktu itu berkumpullah sekitar 300 chef ya. Jadi dia ingin membentuk suatu komunitas yang merangkum semua itu tanpa membawa nama daerah masing-masing. Oke. Jadi dari 2002 di Semarang, di situ mulai dia akan mencanangkan dan membentuk komunitas Ica, tapi masih gagal. Nanti di 2003 di Bandung, barulah terbentuk Indonesian Chef Association. Ya, jadi kalau Makassar 2008 kalau tidak salah seperti itu. Makassar ya. Iya. 2008 berarti. Jadi awalnya tuh di Bandung dulu 2003, kemudian baru nyusul Makassar. Kenapa sih Makassar bisa telat 2008 baru ada? Karena di Makassar itu kan baru kita juga melihat ternyata Ica itu punya potensi dan punya peluang untuk merangkum semua chef-chef yang ada di Makassar tanpa ada organisasi yang resmi seperti itu. Jadi di situ mungkin waktu itu tokoh-tokoh Ica mulai memikirkan bahwa harus ada wadah. Karena ini kan organisasi tidak punya profit sebenarnya. Ya benar. Cuma kita ingin juga ada wadah sebagai tempat untuk sharing mengenai skill dan knowledge di situ sehingga teman-teman dari sekolah, dari komunitas seperti pengusaha, catering atau owner bisa masuk di situ, Mbak. Seperti itu. Oke. Jadi cukup menarik nih ya. Tadi dari sempat ada chef bilang komunitas itu bukan hanya chef yang kerja di restoran, ternyata ada owner juga ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi, lebih banyak lagi bersama dengan komunitas chef yang ada di Kota Makassar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.